itu, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan menuju negeri Yaman. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman kekurangan air dan kebetulan ada seekor burung hut-hut yang melintas di sana. Nabi Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut kemudian memerintahkannya untuk membantu mencarikan air. Burung hut-hut itu tak juga kembali sehingga membuat Nabi Sulaiman menunggu lama. Namun akhirnya burung tersebut datang dan meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena terlambat. Burung hut-hut tersebut berkata, "Maaf wahai Nabi, ketika saya berkeliling jauh mencari air, saya melihat ada sebuah negeri yang megah, bernama Saba. Negeri itu diperintah oleh ratu yang bernama Balqis. Ratu Balqis memiliki bala tentara yang besar-besar lagi kuat-kuat. Sayangnya, ratu itu beserta rakyatnya menyembah matahari." Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menulis surat kepada Ratu Balqis yang isinya berupa seruan kepadanya dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Lalu, dikirimlah surat tersebut dengan bantuan burung hut-hut kepada sang ratu. Surat pun sampai di tangan Ratu Balqis dan ia membaca ajakan dari Nabi Sulaiman serta mendiskusikan ajakan tersebut kepada para pembesar kerajaan. Menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut, Ratu Balqis tetap pada keyakinannya yakni menyembah matahari. Sebagai ungkapan jalan damai, Ratu Balqis memberi hadiah yang bagus kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Namun, Nabi Sulaiman tidak menerimanya karena ia menginginkan Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah Allah semata. Utusan tersebut menyampaikan kepada Ratu bahwa Nabi Sulaiman menolaknya dan memberitahu bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Ratu pun penasaran dan hendak mengunjunginya istana tersebut. Dalam merespon niat kedatangan Ratu Balqis ke istananya, Nabi Sulaiman menyeru, "Siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum Ratu beserta rombongan tiba?" Jin Ifrit dan seorang yang memiliki ilmu gaib bersedia untuk mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tercengang karena istana tersebut jauh lebih megah dari istana yang ia miliki. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgasananya sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini tiada berarti. Ratu Balqis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki dan menuruti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Itulah kisah bersatunya Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Balqis, penguasa wanita hebat saat itu.